Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lan nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Patria TV di seluruh Indonesia atau dimanapun saja berada, kembali saya Mustafa bersama Anda semua dalam program I Love Pesantren. Kali ini saya mengajak sahabat Patria TV untuk sama-sama kita ikuti program I Love Pesantren episode yang ke-8 ini langsung di Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagad Arsy yang beralamat di Nusa Loka, BSD Tangerang Selatan. Alhamdulillah hari ini kami langsung diterima bersama pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagad Arsy, yaitu Bapak Kiai Haji Budi Rahman Hakim PhD. Nah, beliau saat ini sudah berada bersama kita. Segera saya menyapa dan Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Baik. Bagi-bagi sehat. Bagi-bagi sehat ya. Walaupun di masa sekarang ini tetap bagi-bagi sehat. Mesti. Iya, dan bukan hanya sehat sendiri, tapi kita juga bagaimana tips agar sehat di masa pandemi. Nah, itu dia, kita nanti akan dengar langsung dari Abah. Saya akan panggil Abah agar lebih familiar, kira-kira seperti itu. Baik, pagi ini kami berterima kasih atas waktu yang diberikan dalam program kita I Love Pesantren, Pak Abah Jagad. Silakan disapa terlebih dahulu. Saya salam kepada pemirsa kita di seluruh Indonesia. Tafadhol. Sahabat-sahabat Patria TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini dengan Pak Kiai Mustafa dalam program I Love Pesantren. Baik, untuk pagi ini, untuk saat ini kami mengajak sahabat semua, kita akan mendengar cerita langsung dari Abah Jagad untuk pesantren yang beliau pimpin. Yang pertama, pertanyaan saya Abah Jagad terkait pesantren kita ini, history ataupun sejarah berdiri dari Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagad Arsy ini seperti apa, dan ada hal yang saya lihat di sini peradaban dunia. Mengapa dipilih nama itu kira-kira? Tafadhal, silakan. Baik, awalnya saya bergerak di bidang profesional di media, lalu merintis dunia usaha juga. Nah, alhamdulillah dapat rezeki ngumpulin beli tanah di kawasan ini. Tadinya cuma 1.700, 1.000, lama-lama karena tahu pemilik awalnya beli, sempat terpikir pengen bikin sekolah alam. Nah, dulu namanya awalnya Jagad Alas namanya. Jagad Alas. Nah, seiring dengan perkembangan, lalu kemudian interaksi saya dengan guru dari Ciamis, dari Tasikmalaya, yaitu Syekh Muhammad Abdul Gawas. Pada tahun 2011, 2012, yang tadinya mau bikin sekolah alam, beliau menasihatkan gimana kalau bikin pesantren. Nah, akhirnya tercetuslah bikin pesantren. Awalnya dulu sebelum menjadi 3 hektar ini, kegiatannya cuma pengajian anak-anak kampung sini. Nah, setelah berjumpa dengan berguru kepada beliau, akhirnya mendirikan pesantren Thorikoh. Gitu. Nah, kata peradaban dunia diambil dari misi ajaran sebenarnya kan, bahwa kita nih Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk dunia. Nah, jadi dalam istilah guru kami namanya kajembaran rohmaniyah itu. Jadi Romanian dan dalam bahasa yang terkini peradaban dunia, makanya bikin pesantren peradaban dunia Jagad Arsy yang tadinya alas itu hutan, diganti oleh beliau Jagad Arsy. Jagad Arsy itu Arsy dari Al-Quran surat Toha ayat 5 itu. Ini belasannya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, itu. Nama saya kan Budi Rahman Hakim. Rahman 'alal arsy istawa gitu. Jadi ada di Jagad Arsy. Itu ini apa namanya? Joknya tapi. Tahun berapa? 2009 mulai nyicil beli tanahnya. 2009. Masih 2009. ingat berapa awal luas tanah waktu itu? Masih yang ada yang 1.000 tapi terpisah-pisah. Nah, karena dulu blok tanah ini awalnya punya salah seorang juragan Betawi, juragan tanah Betawi. Jadi pemilik awal ini tahu ini sudah berpindah tangan kemana gitu ya. Alhamdulillah seiring dengan perkembangan usaha, rezeki ada, dicicil beli gitu. Akhirnya sudah terkumpul, itu masih murah waktu itu ya. Sekarang mau udah
luas sekali. Dulu begitu sudah kira-kira 3 hektar di Berlin lah. Nah, waktu itu belum terpikir pesantren. Gitu. Mulai bikin pembangunan permanen pesantren itu 2013 lah. 2013. Ketika 2012 mendapatkan perintah dari guru mursyid saya untuk bikin pesantren berbasis tasawuf gitu. Berbasis tasawuf. Iya. Menarik sekali. Ya, kemudian mengenai visi dan misi pesantren ini didirikan, Pak Ki. Iya, sebetulnya pesantren ini kan seiring dengan pencerahan spiritual dalam diri saya sendiri dengan istri yang mendapatkan manfaat langsung dari perjalanan kami spiritual berguru ya, spiritual guru kepada guru kami Syekh Mursyid dari jalur Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuriyah Laya gitu. Karena kita merasakan manfaat ya dari itu, dan secara secara pendidikan ya, kurikulum pendidikan di dalam Islam kan tarbiyah ruhiyah atau tarbiyah itu basisnya ada di tasawuf gitu, karena yang menumpukan kepada akhlak gitu, akhlak karimah. Jadi kita memang memilih selain memang kurikulum SMP SMA mengadopsi dari pemerintah untuk kegiatan pendidikan ruhani anak-anak menggunakan amaliyah sufiyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuriyah Laya. Tingkatan pendidikan di sini mulai dari SMP SMA, dan kita sekarang membuka program pesantren weekend. Pesantren weekend itu untuk mengakomodasi teman-teman yang selama pandemi ini kan daring terus gitu ya, di rumah gitu. Nah, kita bikin pesantren weekend itu untuk mereka punya suasana berbeda pada weekend pesantren. Jadi biar punya pengalaman nyantri meskipun hanya weekend. Mereka mulai pagi-pagi, malamnya. Jadi mereka untuk memperdalam agama yang tadinya mungkin di rumah kita menyediakan bagi teman-teman yang di sekolah umum untuk nyantri mesti hanya weekend gitu. Sabtu dan Minggu. Mulai alhamdulillah peminatnya juga banyak juga gitu. Dan itu kegiatannya apa saja pesantren weekend itu bagaimana mengenalkan Islam secara menyenangkan. Kan mereka kan Senin sampai Jumat belajar ilmu dengan pelajaran secara stressful. Nah, kita merancang kurikulum pendidikan agama, baca Quran, bagaimana, ada yang tergantung levelnya, ada yang memang tahapnya baru bisa mau belajar baca Quran, ada yang mau ke tahfidz, ada juga yang misalnya fokus pengen mendalami ilmu fikih, ilmu tauhid. Nah, kita juga memilih jangan sampai materinya boring gitu ya. Kita mesti banyak memadukan dengan game-game yang kan sekarang banyak ya, game-game yang edukatif tentang Islam gitu. Jadi jadwal itu Sabtu Minggu sangat padat sekali. Jadi weekend pagi ada santri kalong ya, tapi versi milenial gitu. Anak-anak perkotaan. Iya. Gitu. Artinya mereka memulai itu dari Sabtu pagi mereka masuk mulai Sabtu pagi, sampai Minggu sore. Minggu sore sudah kembali ke rumah. Ya, mereka juga sebetulnya ada yang pengen dari Jumat sore, jadi dua malam nginep nyantrennya itu. Ini khusus untuk masa pandemi saja? Enggak, nanti ke depannya akan terus gitu. Kita bahkan ingin menjadi mitra sekolah-sekolah umum yang di SMP, SMA yang pengen mendalami agama, nyantri. Jadi misalnya Senin sampai Jumat mereka sekolah umum, nah, weekendnya mereka belajar agama, tapi dengan suasana yang menyenangkan. Tidak terlalu banyak hafalan misalnya, tapi lebih pada mengenalkan bagaimana mencintai Allah, gitu, menumbuhkan rasa cinta kepada ajaran, tentang adab, tentang tata krama, akhlakul karimah, agama, gitu. Fokusnya ke akhlak gitu, perubahan akhlak. Dan itu penting. Baik. Lalu santri kita ini berapa jumlah hingga hari ini? Sekarang ada 156. Jadi waktu dari awal itu saya angkatan pertama itu kan SMA 2013. Baik. Baru setahun kemudian SMP nyusul. Nah 2013 mulai 2015 saya berkesempatan studi doktoral di Belanda. Jadi sempat ditinggal dulu gitu. Jadi ditinggal hampir 2 tahun setengah. Jadi keluarga ke Belanda. Jadi sempat lumayan karena juga waktu itu karena kebutuhan juga harus karena bergerak di bidang pendidikan ya harus sampai
Iya. Akhirnya ada sacrifice dulu, akhirnya hampir 2 tahun. Hampir jadi total itu 3 tahun lebih lah gitu ditinggal. Baru mulai lagi 2017, 2018 mulai lagi. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai tertata lagi lah. Gitu. Bagaimana prestasi-prestasi dari pesantren anak-anak dari sekolah kita di sini? Kita sebetulnya kan yang paling kalau dibilang madhabnya kan multiple intelligence gitu ya. Kita bersama Bapak Mundir Khotib kita mendesain sekolah yang menjunjung tinggi bahwa setiap anak adalah bintang. Jadi bahwa anak itu ada 8 mesin kecerdasan. Jadi kita modelnya bukan penyeragaman, tapi misalnya anak-anak itu benar-benar sejak ketika masuk dideteksi apanya bakatnya. 20%-nya keadaan. Nanti kemudian ada bakat ketemu minat itu jadi passion gitu. Nah kita tuh makanya untuk SMP itu mereka biasanya merayakan exploring gitu ya. Nah, discovering talentnya itu SMA. Meskipun program pemerintahnya hanya IPS IPA, tapi kita bikin kelas, ada kelas kiai, ada entrepreneur, and digital content creator. Gitu. Jadi kita bikin muatan lokal sendiri gitu. Tapi ada kurikulum yang memang ke sekolah ya SMA, dan kita bahkan porsi yang kurikulum penyeragaman itu artinya ya yang basic-basic itu dibikin sering waktunya. Nah, tapi dibesar porsi waktu untuk ya mengembangkan minat bakatnya. Gitu. Jadi kita pengen anak-anak itu sejak awal masuk khususnya SMA kelas 10, itu dia udah tahu saya pengen kemana dan saya happy di passionnya di mana gitu. Jadi ketiga itu mana yang lebih banyak disukai, entrepreneur atau hampir merata? Hampir semua merata. Karena nanti dan itu harus nanti dicek background ya, cek rapot SMP-nya, cek juga dia ini. Ada yang konsisten biasanya. Nanti kamu orang tua tanya juga orang tua, Mam, Dad, ini gimana? Anak milih kelas kiai. Nah, bapaknya pengen entrepreneur. Ya udah, tapi kalau anaknya happy-nya di situ sudah masuk kelas kiai, gitu, kelas ulama namanya. Tapi ada juga yang bapaknya pengen jadi kiai, tapi anaknya pengen entrepreneur. Terus dicek, tapi mau ternyata darah keluarga pengusaha, ya udah masuk kelas entrepreneur gitu. Nah, karena itu beda-beda. Milih antara kegiatan beda-beda gitu. Pelajaran-pelajaran lagi, cara bikin tugasnya juga beda-beda. Kelas entrepreneur ketika ngomongin ini ya akan banyak bisa tentang sejarah Indonesia dalam sisi pengusahanya. Lalu kemudian kelas kiai juga mungkin teksnya harus bahasa Arab gitu kan. Nah, jadi tidak dipaksakan kalau digital content creator harus hafal jurumiyah, enggak gitu. Jadi setiap orang tua yang menyekolahkan kan punya punya harapan yang beda-beda gitu. Dan anak juga punya kecenderungan berbeda. Jadi kita nggak diseragamin gitu. Yang kelas kiai ya dia harus hafal kitab ilmu alat, terus nguasai ilmu alat, kitab kuning. Bagi entrepreneur nggak harus lah. Misalnya dia dipaksa harus ngapalin, enggak lah. Mereka harus gimana cara bikin perusahaan. Sesuai dengan passionnya. Iya, gitu. Baik. Gitu. Ya, lalu kaitannya dengan kerjasama Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagat Arsi ini dengan dunia internasional. Apa saja model kerjasama yang sudah dilakukan hingga hari ini? Alhamdulillah kita punya jejaring di Maroko, ya sudah ada MOU-nya dengan Syekh Aziz Al-Kubaiti. Di Amerika juga ada dengan Syekh Aziz Abdin. Lalu di Australia di Melbourne kita juga punya network. Jadi sebenarnya kita ada program exchange gitu ke luar negeri. Dan kita juga berjejaring dengan komunitas Initiative of Change. Initiative of Change itu organisasi internasional. Sehingga mereka biasanya setiap tahun itu secara berkala suka ada kunjungan-kunjungan gitu dari berbagai negara. Nah, mereka senternya di sini gitu. Jadi kegiatan, jadi anak-anak itu sudah berinteraksi dengan komunitas global gitu. Jadi sudah berlangsung berapa lama? Sudah sejak awal. Sejak awal kita sudah ada. Jadi nanti ada yang pilih mau optionnya mau ke Timur Tengah atau misalnya umroh negara-negara ini. Ada yang kemarin ke Melbourne, ada ke Melbourne di Australia. Mereka hampir sebulan lebih di sana. Lalu dari Melbourne juga mau ke sini. Jadi kita open juga buat mereka untuk ke sini. Jadi
program-program, ya nggak tahu lah. Ketika nama itu disandingkan pesantren peradaban dunia Jakarta, itu network tuh kebuka aja itu internasional. Langsung mendunia itu. Iya. Alhamdulillah juga karena saya juga punya background studi S1, S2 di McGill University Kanada, lalu kemudian di Belanda ya. Jadi network itu yang kemudian, ada. Jadi network dari teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Ya. Jadi lebih terbuka lah gitu. Itu rata-rata mereka melakukan exchange student, pertukaran pelajar berapa lama di luar? Yang ada sebetulnya umumnya yang baru sekarang ada berjalan guru-gurunya ke sini. Jadi mereka ke sini lama gitu, sebulan tinggal di sini, ada 11 orang kadang-kadang, dan mereka dari Amerika bahkan berturut-turut 4 tahun sebelum pandemi itu berturut-turut 4 tahun di sini tempatnya mereka. Ya mereka bikin kegiatan sama anak-anak gitu. Dan anak-anak juga practicing bahasa asing ya. Salah satunya itu ya, practice bahasa asing. Dan bahasa asing. Kita sengaja juga teman-teman yang misalnya banyak kan di refugee dari Timur Tengah. Iya. Nah, kita undang refugee ke sini supaya praktek bahasa Inggris bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, jadi mereka kan juga butuh pendapatan kan. Nah kan sebenarnya bekerja nggak boleh. Tapi kita kasih yalah uang makan gitu. Refugee yang masih menunggu status kewarganegaraan gitu undang ke sini. Yang bahasa Arabnya kan fluent gitu kan, anak-anak terbantu sekali dengan mereka itu. Saya melihat juga di status Pak Kiai Haji Budiman PhD atau Abah Jagat sering ke Ciamis. Bisa diceritakan tentang kegiatan di sana? Baik, ya saya kan berjumpa dengan guru kami, Abah Aos. Syekh. Beliau itu adalah penerusnya Abah Anom, Pondok Pesantren Srialaya, dan beliau adalah mengembangkan dan mursyid di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Srialaya. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Abah Aos dari tahun 2011 sepeninggal Abah Anom. Jadi saya sampai hari ini masih sering ke sana dan bahkan beli rumah dekat pesantren beliau, pesantren Sinarasa di Panjalu gitu ya. Nah, mengupdate kurikulum juga kan, kurikulum pesantren di sini juga kan untuk amaliyahnya, amalia anak-anak ya dengan zikir, wirid, aurad khotaman, lalu sholat sunnahnya dari kurikulum ini. Jadi itu kurikulum pendidikan ruhaninya lah, pakai amaliyah thariqah gitu. Ada seperti apa perubahan yang dirasakan sejak sebelum belajar dengan beliau? Iya, memang tentu banyak perubahan yang terjadi. Ya, banyak. Karena supaya menginspirasi yang lain. Ya, baik. Saya kan punya latar belakang dari keluarga besar organisasi modern ya. Yang memang tidak sangat anti thariqah bahkan ya. Sekitar pada tasawuf gitu. Nah, dalam perjalanan waktu kita tuh ada semacam, apalagi saya bergelut di bidang usaha sebelumnya 2011 ke belakang itu. Jadi ada semacam kerinduan terhadap kehidupan yang lebih spiritual gitu kan. Ada kebutuhan. Ya, jadi ada kebutuhan jiwa untuk bisa menikmati hidup ini bukan hanya bergelimang benda ya. Sebatas yang nampak saja. Iya, tapi sudah harus pikir gimana ya mencari kebahagiaan tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa gitu. Nah, saya menemukan kebahagiaan itu dalam kegiatan spiritual melalui zikir aurad khotaman yang dihidangkan melalui menu hidangan rohani dari guru kami gitu. Nah, lebih pokok lagi sih sebetulnya perubahan perilaku bukan hanya spiritualnya tapi juga perilaku saya lebih tenang, lebih bahagia, lebih punya orientasi yang bukan hanya duniawi tapi juga bagaimana punya perencanaan akhirat yang lebih matang. Bahkan ya lebih banyak tadinya kan kalau khas dunia
bisnis itu kan akumulasi kapital pribadi kan, Ya, semakin individu gitu. ya. Dan itu sangat akhirnya juga tidak menemukan kebahagiaan gitu. Iya. Nah, dengan kegiatan spiritual yang dijalani ini, kita pengen hidup berkahnya aja deh. Berkah itu artinya kita tuh merasakan hidup selalu lebih baik, gitu ya. Merasakan keberkahan, keberlimpahan, meskipun kondisi tidak oke, tapi merasakan keberlimpahan, merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Kita tidak perlu lagi didikte oleh harus ada apa-apa, harus ada siapa-siapa gitu. Gitu. Karena pada akhirnya kan kita akan berpulang tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Nah, dalam kondisi gitu, kita bisa nggak bahagia tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Nah, itu kalau kita harus latihan punya dunia, tapi melepaskan dunia. Kita bukan pengen dunia, tapi pengen yang punya dunia. Bukan ingin surga, tapi pengen yang punya surga. Gitu. Santu, Masya Allah. Gitu. Iya. Baik. Kemudian ini kan sekarang kita masih level 4 PPKM dan kondisi sekarang ini kita tahu bersama. Ada pesan Abah Jagat untuk masyarakat Indonesia melalui program I Love Pesantren ini. Ya, sebagaimana guru kami mengajarkan bahwa di setiap periode itu ada namanya pandemi. Di setiap periode kenabian, setiap periode kerasulan, setiap periode aulia gitu, selalu ada yang namanya ta'un itu ya, wabah. Dan wabah itu dikirim sesungguhnya untuk ngetes tauhid umat sebetulnya, untuk bagaimana kita punya keyakinan penuh nggak. Kan yang diserang di masa pandemi itu kan rasa takut, rasa panik gitu kan. Selain ada medisnya ada, cuman kan yang berbahaya adalah ketika serangan yang disebut dengan virus itu dipaketkan dengan kata mematikan itu. Virus mematikan. Itu kan kita melupakan bahwa yang mematikan itu siapa. Itu kan merusak tauhid itu. Kata-kata virus mematikan, penyakit mematikan gitu. Nah, yang diserang itu rasa takut. Nah, kita kita takut terpapar. Ya kan? Nah, takut terpaparnya itu karena kalau terpapar mati gitu kan. Nah, itu kan yang berbahaya gitu. Nah, kita dan survei membuktikan bahwa tidak ada obat penyembuh corona itu. Artinya medisnya. Yang ada adalah kita meningkatkan imunitas, ya kan? Meningkatkan imun, lalu imun yang di tubuh itulah yang kemudian menghabisi virusnya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa membuat imun naik? Nah, itu dia. Kan imun itu kan kekebalan tubuh. Iya. Misalnya saya datang pakai nggak mau salaman, takutnya bawa virus. Nah, itu berburuk sangka, itu sudah penoda kesucian jiwa. Ada tamu, wah jangan-jangan dia bawa virus. Nah, itu prasangka buruk, itu merusak tauhid. Nah, jadi kita harus punya keyakinan kekuatan rohani, dan kekuatan rohani itu tidak ada lain ditingkatkan melalui kekuatan zikir gitu kan. Kalau kita sebetulnya zikir. Kegiatan zikir itulah yang bisa memproduksi happiness chemical. Happiness chemical itulah yang kalau nanti saya kirim linknya tulisannya. Happiness chemical itulah yang memproduksi hormon yang berlimpah, endorfin, serotonin gitu. Ketika hormon endorfin berlimpah, maka cadangan imunitas pasukan Allah berupa imunitas itu kan naik rata-rata. Sehingga kalaupun ada itu cepat masuk langsung di gitu. Jadi ada satu kegiatan, bukan doa ya, tapi zikir. Zikirnya itu dengan satu metode tertentu, sehingga itu bisa memproduksi happiness chemical pada saat sama menjaga kondisi paru-paru, saluran pernapasan kan, dikir nafas itu kan ada dikir nafas, sehingga itu meningkatkan saturasi gitu kan. Kalau sekarang kan yang jadi isu dalam itu adalah gangguan nyerangnya kan kalau medisnya ke paru-paru gitu kan, di saluran pernapasan. Nah, zikir yang dengan gerakan tertentu itulah yang bisa membunuh virus. Itu ada tekniknya. Kalau mau nanti teman-teman Sobat Patria TV, silakan datang ke Sinar Rasa atau ke sini atau langsung datang ke Pondok Pesantren Jagat Arsi. Ada vaksin antivirus. Ada vaksin antivirus. Talqin zikir itu. Nanti setelah ini Pak Mustafa, Abah Awas amanat untuk menyampaikan untuk
Mustafa. Siap. Supaya kebal dari tidak akan terpapar dengan ini. Amin, Jika pun amin. terpapar tidak akan mengakibatkan kemadorotan. Amin ya Rabb, amin. Gitu. Oke. Baik, di program El Pesantren ini pesan sekali lagi dari Abah Jagat untuk para pemirsa kita untuk program El Pesantren ini untuk tidak khawatir memasukkan anaknya betul. di pondok pesantren, bahwa pesantren adalah pilihan utama kalau bisa. Alhamdulillah. Ya. Sobat Patria TV saya bersyukur kepada para gubernur di Jawa Barat. Ya. Gubernur di Jawa ya. Ya. Di Jawa termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang hanya institusi yang dibolehkan beroperasi secara normal hanya pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu kriterianya ada kiainya, gitu. Dan kita kan seperti lockdown gitu ya, lockdown berjamaah. Jadi kawasannya kan anak-anak dikirim oleh orang tua dan ketika masuk itu kan mereka menyertakan syarat-syarat. Nah, ketika masuk di pesantren, gitu kayak di sini gitu ya, udah tuh. Kalau bagi yang mau berinteraksi dengan student harus ada standar prokes maupun ini. Nah, jadi di sini juga teman-teman itu ada program-program yang memang untuk meningkatkan imunitas gitu. Jadi itu ya kayak rumah ini kayak 3 hektar gini kan. Mau anak-anak di mana gitu kan mungkin ya. Tidak relatif steril dari orang luar lah relatif. Gitu. Jadi hanya terpilih, mereka juga bisa di screening kalau masuk. Orang tua juga ketika menjenguk gitu ada diatur waktunya. Sehingga karena model pendidikan yang seperti itu, yang program-programnya meningkatkan iman dan imun gitu jadi jangan ragu lagi lah kepada sobat-sobat Patri yang punya anaknya usia pesantren, percayakan ke pesantren. Tapi milik pesantren juga harus dipilih ya, dicek kiainya dulu, jangan sampai salah pilih. Kiai yang takut oleh virus juga, jangan. Harus kiai yang pemberani, gitu, pemberani, yang punya kekuatan rohani, itu penting. Gitu. Pertanyaan terakhir, Abah Jagat, ada tagline hidup yang mungkin bisa di-share? Ya. Kalau di kami pesantren, kami itu kan anak-anak di sini tagline-nya itu kan soleh, sehat, sukses, kaya raya. Anak-anak itu gitu. Nah sekarang bagaimana caranya meraih soleh, sehat, sukses, kaya raya? Ya, makanya kita punya program kurikulum memadukan antara kurikulum pendidikan tasawuf ya dengan kurikulum internasional gitu ya. Jadi kita anak-anak itu harus fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya tapi diulai dengan soleh, sehat, sukses, kaya raya. Ini kaya raya ini penting. Nah, di dunia ini banyak banget mustahik daripada muzaki. Ya, tangan di atas lebih sedikit tangan di bawah. Pengen anak kita harus kaya raya. Mindsetnya harus itu. Harus di sini mindset kaya raya dan diajari financial intelligence, sehingga mereka menjadi orang yang punya resources, sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk orang lain. Gitu. Karena kan ukuran kesalehan spiritual itu oleh Guru Agung diukur 2, akhlakul karimah dan kemanfaatan. Sabda Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'ul linnas kan. Jadi kualitas kemanusiaan kita itu adalah kemanfaatannya. Ya, gitu, kemanfaatannya. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi nilai kemanusiaan. Baik. Nah, kita ingin jadi manusia yang tinggi nilai kemanusiaannya, bukan hanya di manusia aja. Dahsyat sekali. Baik, terima kasih Abah Jagat atas waktunya dalam program El Pesantren. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lancar berkah semuanya, insyaallah. Ya, ini Abah Jagat ada produk dari Gerai Lengkong. Produk khas dari Tangerang Selatan. Ini kayaknya karya UMKM ya? Ya, karya daripada UMKM, bisa silakan dicoba, Abah. Luar biasa ini. Bagus sekali ya. Ya, jadi ini bisa Jadi ini kalau beli di mana ini? Di Gerai Lengkong, oleh-oleh khas Tangsel. Oke. Apa baru tahu yang tinggal di Tangsel ternyata ada oleh-oleh Tangsel ya. Rasanya enak ya, Pak ya? Alhamdulillah. Saya juga mau coba ini. Jadi bisa kalau ke Tangsel
harus beli ini. Ya. Baik, terima kasih Abah Sama-sama, Jagat sama-sama. atas waktunya sudah Sama-sama. menjadi narasumber kami dalam program Ayolah Pesantren. Baik. Sukses dan berkah selalu. Amin, alhamdulillah. Ya. Baik, pemirsa, sahabat Patria TV di seluruh Indonesia atau dimanapun saja berada, demikian tadi wawancara khusus kami bersama pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagat Arsi, Nusa Loka, BSD Tangerang Selatan bersama Kiai Haji Budi Rahman Hakim, PhD, yang sudah membersamai kita dan sudah menyampaikan kepada kita banyak hal positif yang beliau hadirkan untuk kita. Baik, hidup hanya sekali, jadilah yang berarti. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya Mustafa, Ayolah Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.